Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya, teman-teman semuanya? Hari ini saya akan buat analisa untuk minggu depan ya guys ya. Sebelum saya buat analisa, saya ingin sharing sedikit dulu ya mengenai entry saya kemarin. Jujur saya kena stop loss ya kemarin ya di sini ya di gold ya. Gede banget ya. Saya kemarin sell di sini nih. Saya kemarin sell di sini dengan target swing di sini nih, di gap nih. Target swing saya. Tapi gold kena SL saya duluan dan turun. Itu luar biasa ya, sakit hati sekali ya. Serius, asli kecewa banget ya. Kenapa? Karena dia ngambil SL duluan gitu, baru ke TP. Nih saya tunjukin ya, entrian saya. Saya transparan nih, saya tunjukin. Nih, sell limit di OTE. Saya ada sell di sini dan sell limit di atas. Targetnya jauh di bawah nih, jauh banget di bawah. Swing ya. Kenapa saya berani sell limit? Karena itu konfirmasi M15 ya, sell. Coba kita replay ya. Saya sharing sedikit ya. M15 sell. Nih, ini ya, M15 nih. Ini change of character di sini. Nih, pakai Fibonacci. Dia udah masuk OTE nih. Dan dia respect dia. Respect. Dan dia turun gitu. Saya pikir dia langsung langsung junam gitu kan. Saya pikir saya anteng aja kemarin tuh, saya tinggal pergi. Ya saya pikir dia langsung junam gitu kan, saya pikir. Ternyata dia ngambil SL duluan. Nih ya kita mainkan ya. Ternyata dia ngambil SL duluan gitu. Luar biasa gitu. Nah, ya. Nih saya tunjukin. Posisi saya hilang. Nih, ya. Hilang posisinya yang nggak ada ya karena kena SL. Nah, kemarin muncul lagi peluang rupanya. Di sini di H4 nih. Sebentar. Breaker H4. Lihat ini. Ini breaker H4 nih. Breaker block H4 ya. Kenapa dikatakan breaker? Karena dia ada outer block yang di break di sini ya. Breaker block. Lebih jelas kalau kayak gini ya. Nah, ini breaker block. Pas kita cek di M15 sebentar. Nah, sebentar. Saya kemarin nggak berani ya ngambil apa namanya? Ngambil sell ya. Kenapa saya nggak berani? Karena saya ragu gitu. Secara struktur di sini kita lihat. Ini kan eh cok ya. Cok bullish ya. Ini kan cok biris ya. Cok biris. Dia respect dari zona buy gitu. Zona zona demand ibaratnya. Saya pikir dia mau terbang, saya pikir. Ternyata dia turun gitu. Cek di 1 jam juga saya ragu gitu ya, secara strukturnya. Nih saya tunjukin ya, nih, kayak gini nih. Nih, saya pikir dia mau terbang lagi gitu kemarin tuh, terbang lagi ya. Ternyata dia turun turun jauh ya. Dia respect H4 breaker block di sini dan di 1 jam ada BPR kemarin. 1 jam, saya tunjukin ya. Nih BPR-nya nih. BPR di sini nih. 1 jam BPR. Dia turun gitu, perfect gitu. Kalau kemarin saya sell di sini dapat banyak tuh RR-nya. Kalau kemarin saya sell di sini. Cuman saya jarang gitu nemuin BPR di zona breaker H4 gitu. Nah, ini pelajaran baru bagi saya gitu ya. Pelajaran baru bagi saya, BPR di zona breaker H4 gitu ya. Nah, ini alhamdulillah gitu ilmu. Dan dia turun ke gap jauh banget gitu ya. Nih ke sini, dia pasti akan ke sini entar nih, ke gap nih. Jauh banget ke gap. Nah, ini saya kena SL kemarin. Tapi nggak apa-apa sih bagi saya ini tuh hanya pelajaran aja bagi saya. Dan saya yakin minggu depan saya akan lebih baik ya, akan lebih baik. Oke. Oke, buat teman-teman yang mau gabung ke membership buat dapetin mapping dan sinyal ya, serta video edukasi, kita aktif setiap hari ya untuk sinyal dan kita hanya fokus di gold ya. Dan saya yakin minggu depan saya akan comeback ya, saya akan bangkit lagi, lebih baik lagi minggu depan. Oke, saya belajar pengalaman dari minggu ini, saya belajar banyak ya. Oke. Oke, kita akan buka, analisa XUSD untuk time frame dari weekly dulu ya, weekly. Karena kan udah close weekly ya, sebentar. Oke, weekly close, udah close weekly ya. Dari weekly ini sebenarnya dia cuman apa namanya, sweep doang di sini ya, sweep doang di sini. Nah, sweep doang. Lalu dia turun. Nah, akan sangat mungkin dia ke sini nih, ngambil PWL ya. Sweep, turun ngambil PWL. Nah, ke daily, di daily OB ini menurut saya nggak di-respect ya OB ini ya. Kenapa nggak di-respect? Karena dia nge-break lebih dari setengah gitu ya. FVG ini nggak di-respect sama dia. Dan bisa turun gitu. Hati-hati ya, dia ngambil ke sini, PWL. Ada peluang turun ke PWL gitu. Nah, di H4 kalau kita lihat di sini,
ya. A4 sebentar. Secara teori sih dia turun sebenarnya A4 itu. Kalau kita cek dari sini ya, ini kan break of structure ya, break of structure ya. Kalau kita pakai Fibonacci dari sini ke bawah, dia masih respect OTE gitu di sini. OTE, respect OTE dan dia turun gitu. Nah, sekarang kalau kita cek dari struktur yang sekarang ada di sini, sebentar. Ini tuh awalnya kan cok bearish di sini ya. Ini kan awalnya cok bearish ya. Kenapa cok bearish? Coba kita lihat sini ya. Pullback, pullback, cok ya. Ini supaya dipecah ya. Supaya dipecah dan jadi cok bullish. Nah, cok bullish. Oke. Nah, zona sekarang tuh zona buy, guys. Zona buy, zona buy. Nah, besok udah masuk ya zona OTE ya. Nah, misalkan besok ada peluang buy di sini, kita cari buy gitu. Ya, cari buy. Cari buy. Tapi hati-hati ya. Kenapa hati-hati? Karena di sini BPR nih, BPR. Takutnya gagal gitu dia tuh naik terus turun lagi takutnya gitu. Jadi di sini skenario pertama karena dia mau masuk OTE ya, mau masuk OTE, kita akan cari buy di sini nih. Sini nih. Tunggu gap ketutup dulu ya. Ya kan di sini ada gap ya. Baru cari buy. Di ini zona OTE ya. Saya tandain nih harganya ya. 3311 sampai 3288 itu zona OTE kita. Di dua zona ini ya. Di zona ini ya pokoknya lah ya. Di harga sini. Skenario pertama. Nah, skenario kedua misalkan dia ngebreak nih ya, ngebreak low valid ya, dan jadi change of character nih, jadi cok lagi ya, cok bearish, kita akan persiapan untuk counter. Counter dari bawah ke atas ya. Karena ketika terjadi cok dia akan pullback guys ya ke atas. Dia akan pullback ke atas. Nah, itu skenario keduanya ya. Kita counter ketika break kita counter ke atas gitu ya guys ya. Ini skenario untuk gold minggu depan. Oke. Seperti itulah skenario saya. Dan konfirmasinya macam-macam ya, ada breaker, ada BPR ya, dan lain-lain ya guys ya. Oke, itu aja guys ya, buat teman-teman yang mau gabung ke membership boleh banget. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.